Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas nama Allah yang sangat agung, yaitu Al-Mannan. Al-Mannan yaitu Maha Pemberi karunia, Maha Pemberi anugerah. Al-Mannan ini dia tidak datang dalam Al-Qur'an, yaitu dalam Al-Qur'an hanya disebutkan fiilnya. Hanya disebutkan dalam banyak ayat kata kerjanya, ya, kata kerjanya. Dalam banyak ayat. Yaitu misalnya manna, ya. Manna, ada juga yamunnu. Yaitu Allah memberi karunia. Adapun dalam bentuk isim fa'il, dalam bentuk nama, maka hanya datang dalam hadis. Adapun dalam bentuk isim fa'il, itu Al-Mannan, maka datang dalam hadis. Hadis yang sahih. Saya bacakan hadisnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu kana jalisan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Anas bin Malik berkata, suatu hari saya sedang duduk atau beliau sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulun yusalli tsumma da'a. Kemudian ada seorang sedang salat, kemudian dia berdoa. Orang ini salat dan berdoa. Doanya dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepada Engkau dengan bertawasul bahwasanya bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan. Bahwasanya pujian segalanya adalah milikmu. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, antal mannan. Ya, disebut antal mannan. Ya, antal al-mannan. Engkau adalah al-mannan, yaitu Maha Pemberi anugerah. Badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Ya dzal jalalil ikram, ya hayyu ya qayyum. Ya. Ya wahai pemilik keagungan dan kemuliaan, ya hayyu yang maha hidup, ya qayyum yang maha tegak dan menegakkan yang lainnya. Jadi dia bertawasul dengan banyak nama Allah. Pertama dia mengatakan bi anna lakal hamd. Aku bertawasul kepada Engkau ya Allah dengan pujian segala milikmu, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, al-mannan, antal mannan, Engkau adalah sang maha pemberi anugerah, pemberi karunia. Badi'us samawati wal ard, ya dzal jalal ikram, ya hayyu qayyum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar doa ini, maka beliau berkata, laqad da'allaha bismihil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bi a'ta. Sungguh orang ini telah berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang teragung. Alladzi idza du'iya bihi, dengan yang di mana nama Allah teragung itu jika orang berdoa dengan menyebut nama tersebut maka Allah akan mengabulkannya. Wa idza su'ila bihi a'ta, jika Allah diminta dengan nama tersebut maka Allah akan memberikan. Di sini di antaranya ketika seorang berdoa dia bertawasul dengan al-mannan, yaitu minta anugerah dari Allah. Dan kita tahu Allah wasi'ul ihsan, bahwasanya karunia Allah, ya, wasi'ul man, bahwasanya pemberian Allah sangatlah banyak, sangatlah luas dengan beraneka ragam, baik terkait dengan pemberian duniawi maupun pemberian terkait dengan akhirat. Baik, kita akan baca dari buku Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ya, tentang berbagai macam anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, ya. Saya bacakan, ya, perkataan beliau yang sangat indah. Beliau berkata, Al-Mannan huwa katsirul ata. Al-Mannan itu yang banyak pemberian. Azimul mawahib, yaitu anugerah-anugerah yang besar, ya. Wasi'ul ihsan, yang luas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yadurrul ata ala ibadihi, yang menaburkan pemberian kepada hamba-hambanya. Yuwalin na'ma alaihim tafaddulan minhu ikraman, yang memberikan karunia terus menerus berturut-turut kepada mereka, kepada hamba-hambanya,
karena Allah baik ya. Karena Allah mulia berikan kepada mereka. Wala mannana 'alal itlaq illa Allah wahdahu. Tidak ada yang sang pemberi karunia secara mutlak kecuali hanya Allah semata. Alladzi yabda'u bin niwal qabla su'al, ya. Yang di mana Allah memberikan sebelum diminta oleh hambanya, ya. Betapa sering Allah memberikan karunia sebelum diminta. Lahul minnatu 'ala ibadihi, maka Allah memiliki jasa, memiliki karunia, memiliki pemberian kepada jasa kepada para hambanya karena Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan karunia sebelum mereka minta dan Allah memberikan apa yang mereka minta. Wala minnata li ahadin minhum alaihi. Dan sesungguhnya dan tidak ada yang punya jasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada hamba-hambanya tanpa membutuhkan mereka. Allah tidak butuh ibadah mereka, Allah tidak butuh salat mereka, Allah tidak butuh zikir mereka. Karena kalau mereka baik untuk mereka, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian baik maka baik untuk kalian. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsi. Siapa yang bersyukur maka untuk dirinya. Ta'ala Allahu 'uluwan kabira, maka Allah Maha Suci, tidak ada yang punya jasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa huwa amrun masyhudun lil khaliqa kullihim barriha wa fajiriha. Ini perkara yang disaksikan oleh seluruh makhluk, baik yang saleh maupun yang fajir, ya. Min jazili mawahibihi, mana pemberian Allah yang begitu banyak. Wasi'ati atayahu, dan luasnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya beliau berkata, wa ijabati li da'watil muttarrin, bagaimana Allah mengabulkan doa orang-orang dalam kondisi terdesak. Wa kashfi kurbatil makrubin, Allah menghilangkan penderitaan orang sedang menderita. Dan seterusnya, wa ighathil malhufin, menolong orang-orang yang dalam kondisi sengsara. Dan seterusnya, ya. Kemudian beliau menjelaskan lagi. Wa min azimi min mannihi, di antara agungnya karunia Allah Subhanahu wa taala, hidayatuhu khasatahu, di mana Allah memberi hidayah kepada orang-orang terpilih. Wa ibadahu ila sabili daris salam, Allah berikan hidayah kepada, ini karunia yang teragung, hidayah. Allah berikan kepada hamba-hamba yang terpilih menuju Darussalam, menuju surga. Ya. Wa mudafa'atuhu anhum ahsanal difa', ya Allah membela mereka, melindungi mereka dengan sebaik-baiknya. Wa himayatuhum minal wuqu'i fil atham, dan subhanallah di antara karunia teragung Allah menjaga seorang hamba agar tidak terjerumus dalam dosa-dosa. Dia ingin mendekat kepada dosa, Allah jaga. Dia ingin mendekat dosa, Allah jaga sehingga dia terhindar. Wa habbaba ilaihimul imana wa zayyanahu fi qulubihim. Di antara karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan mereka cinta dengan iman. Sebagian hamba-hamba Allah suka dengan iman, suka dengan baca Quran, suka dengan salat, suka dengan ngaji. Wa zayyanahu fi qulubihim, bahkan Allah hiasi iman tersebut dalam dada mereka. Ya. Wa karraha ilaikumul kufra wal isyan. Kemudian Allah jadikan hati mereka benci dengan kekufuran, tidak suka namanya kesyirikan, tidak suka namanya kekufuran, tidak suka dengan kemaksiatan, tidak suka dengan pembangkangan. Sementara sebagian orang berlezat-lezat dengan kemaksiatan, tidak suka dengan tauhid, tidak suka dengan sebaliknya, benci dengan tauhid, suka dengan kesyirikan. Tapi hamba-hamba Allah yang terpilih, Allah menjadikan mereka menghiasi iman dalam dada mereka. Wa ja'alahum minar rasyidin, Allah bahkan menjadikan mereka termasuk orang-orang yang lurus. Dan seterusnya beliau menyebutkan, ya, di antara karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, a'tahum qabla an yas'aluh, dzakarahum qabla an yadhkuru, Allah ingatkan mereka sebelum mereka mengingat Allah. Allah berikan kepada mereka karunia sebelum mereka minta kepada Allah. Ta'arrafa ilaihim bi asma'i, Allah kenalkan dirinya kepada mereka melalui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan Allah perintahkan kepada mereka yang semua perintah tersebut adalah rahmat untuk mereka, untuk kebaikan mereka. Untuk kebaikan, sebagai bentuk kebaikan Allah untuk mereka. Sama sekali Allah tidak butuh mereka. Allah melarang mereka dari perkara-perkara dalam rangka untuk menjaga mereka. Untuk menjaga mereka, mencegah mereka dari keburukan. Bukan karena Allah pelit kepada mereka, tapi ini demi kebaikan mereka. Ya. Allah berbicara dengan mereka bi'altafi khitab, dengan pembicaraan yang begitu lembut, yang begitu indah. Allah nasihati mereka dengan nasihat yang terindah. Allah beri wasiat kepada mereka dengan wasiat yang sempurna. Dan Allah perintahkan mereka melakukan perangai-perangai yang terbaik. Dan Allah melarang mereka dari perkataan-perkataan yang buruk, dari amalan-amalan yang buruk. Ya. Dan Allah tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaannya. Dan Allah buat permisalan, perumpamaan-perumpamaan agar mereka semakin beriman. Dan Allah bukakan bagi mereka jalan-jalan menuntut ilmu dan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bukakan bagi mereka pintu-pintu hidayah. Dan Allah kenalkan kepada mereka sebab-sebab yang bisa mengantarkan mereka kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebab-sebab yang bisa membuat mereka semakin jauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian begitu banyak model karunia Allah Subhanahu wa taala
Sehingga Allah berkata, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Dialah Allah yang berkata, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun nikmat yang kalian rasakan semua dari Allah. Artinya, Syekh Abdul Razak hafizahullah ingin menjelaskan bahwasanya al-man atau al-minnah, karunia Allah itu banyak modelnya. Kita belum minta sudah dikasih, kita diarahkan, dibuat beriman, cinta kepada iman, dibuat benci dengan kemaksiatan, merasa risih dengan kemaksiatan, merasa risih dengan kekufuran dan kesyirikan. Terlalu banyak nikmat zahir, nikmat batin, nikmat agama, nikmat dunia, banyak sekali ya. Ya, dan ini semua adalah kenikmatan yang terus menerus yang tiada henti-hentinya yang Allah berikan kepada hamba-hambanya ya. Tapi di sini kemudian Allah sebutkan beberapa ayat yang datang ada kalimat man, yaitu kalimat man secara spesifik. Tadi secara umum nikmat yang Allah berikan begitu banyak. Datang beberapa ayat yang di situ ada lafal man ya, secara spesifik. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 99, 94. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabatum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan tabtaguna aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsira. Wahai orang yang beriman, jika kalian sedang berjalan di atas muka bumi, sedang berjihad, maka cek dulu. Kalau ada yang mengucapkan salam, jangan dituduh kafir, tapi cek dulu. Jangan bilang kau orang kafir hanya karena ingin mendapatkan dunia. Ya, sungguhnya di sisi Allah banyak karunia yang banyak, ya, ghanimah yang banyak. Kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu. Demikianlah kalian sebelumnya, maka Allah berikan karunia kepada kalian. Dulu kalian kafir, dulu kalian tidak dapat hidayah, maka Allah beri al-man, Allah beri karunia kepada kalian. Maka cross check terlebih dahulu. Ini contoh. Contoh lagi Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat, yamunnuna 'alaikan aslamu. Datang orang-orang Arab Badui, kemudian mereka merasa punya jasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena masuk Islam. Mereka bilang, Muhammad, kami sudah masuk Islam." Sehingga mereka sekarang punya jasa kepada Nabi Muhammad. Maka Allah mengajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar membantah mereka. Qul la tamunnu alayya islamakum. Janganlah kalian wahai orang Arab Badui merasa punya jasa kepadaku dengan kalian masuk Islam. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Justru Allah yang beri karunia kepada kalian sehingga kalian bisa beriman. In kuntum shadiqin, jika kalian benar. Jadi Nabi disuruh mengingatkan kepada mereka, kalau kalian masuk Islam, dapat hidayah, itu justru bukan kalian punya karunia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi justru itu karunia Allah memilih kalian untuk masuk Islam. Betapa banyak miliaran manusia tidak kenal Islam. Betapa banyak miliaran manusia masih menyembah berhala. Betapa banyak miliaran manusia masih menyembah nabi, yang masih menyembah pohon, masih menyembah matahari dan berbagai macam. Alhamdulillah Allah beri karunia dengan mengenal Islam. Kemudian juga dalam surat An-Nur, ya, semisal dengan ini, meskipun bukan datang dalam lafal man, tapi semisal dengan ini, kata Allah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, walakinallaha yuzakki man yasha. Kalau bukan karunia Allah kepada kalian dan kasih sayang Allah kepada kalian, maka tidak seorang pun dari kalian menjadi orang yang saleh. Akan tapi Allah menjadikan saleh siapa yang Allah kehendaki. Kemudian juga Allah berfirman bahwasanya Allah menghiasi iman dalam hati seseorang. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Tapi Allah yang menjadikan iman kalian jadi cinta dengan iman, dan Allah hiasi keimanan dalam hati kalian. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah menjadikan kalian benci dengan kekufuran, benci dengan kefasikan, benci dengan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang lurus. Fadlan minallahi wa ni'mah. Ini semua adalah karunia dari Allah dan nikmat dari Allah. Jadi kalau kita dalam hati ternyata suka baca Quran, suka dengar pengajian, suka bersedekah, suka salat, suka, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ada lafal man, itu tentang karunia Allah mengutus para nabi, ya. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, laqad mannallahu 'alal mu'minin, laqad manna. Sungguh Allah telah beri karunia yang besar kepada orang-orang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah utus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa karunia tersebut? Yatlu alaihim ayatihi. Nabi tersebut membacakan bagi mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim. Nabi tersebut mendidik mereka agar akhlak mereka mulia. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi tersebut mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan hikmah, maksudnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Padahal mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nikmat. Kita lah dulu belum kenal ngaji, ngacok sana sini, ngalor enggak jelas tujuan kita, maksiat sana sini ya. Alhamdulillah Allah kasih hidayah mengenal sunnah ya. Kemudian juga Allah menyebutkan bagaimana Allah beri karunia kepada para nabinya. Di antaranya misalnya firman Allah, wa laqad mananna ala Musa wa Harun. Sungguh kami telah beri karunia kepada Musa dan Harun. Wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim. Sungguh kami telah menyelamatkan mereka berdua, Musa dan Harun, dan juga kami selamatkan umat kaum mereka berdua dari penderitaan yang besar. Wa nasarnahum fakanu humul ghalibin. Dan kami tolong mereka, jadilah mereka yang mendominasi. Wa atainahumal kitabal mustabin. Dan kami berikan kepada Musa dan Harun Taurat yang jelas. Wa hadainahumas siratal mustaqim. Dan kami tunjukkan kepada mereka berdua jalan yang lurus. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah sebutkan Allah ingin beri nikmat kepada Bani Israel yang disiksa oleh Fir'aun ratusan tahun. Kata Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Qasas, "Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu." Sungguh kami ingin beri karunia kepada orang-orang yang dizalimi, yang diintimidasi, ya. Fil ardi, yang disiksa, diperbudak di atas muka bumi. Wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Kami ingin jadikan mereka pemimpin-pemimpin dan kami ingin jadikan mereka mewarisi tempat negeri yang baik. Wa numakkina lahum fil ardi, dan kami ingin memberikan mereka tempat di atas muka bumi. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan kami tunjukkan kepada Fir'aun dan Haman dan pasukan mereka berdua apa yang mereka khawatirkan. Demikian juga seperti Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam doa yang masyhur, yaitu Nabi Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli. Ya Allah, sebelum dia diutus ke Fir'aun, dia berkata, ya Allah, lapangkanlah dadaku, hilangkan kakuan dari lisanku, jadikanlah Harun sebagai penolongku. Kata Allah, qala qad utita su'laka ya Musa. Sungguh kami telah kabulkan permohonanmu. Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Sungguh kami telah beri anugerah kepada engkau wahai Musa sebelumnya ketika kau masih kecil. Allah mulai jelaskan, ketika kau masih kecil mau dibunuh oleh Fir'aun, maka kami menyuruh ibumu untuk masukkan dalam kotak, dilepaskan sungai Nil. Ini semua Nabi Musa tidak bisa minta ketika masih kecil, tapi Allah berikan kepada Nabi Musa sebelum dia bisa minta. Sebelum dia bisa minta. Allah katakan telah kami berikan anugerah sebelumnya kepadamu wahai Musa. Dan sekarang kau minta, maka kami kabulkan. Demikian juga Allah bercerita tentang para penghuni surga ketika mereka ngobrol di surga. Qalu, kata mereka, inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Kita dulu di dunia dalam kondisi takut kepada Allah, takut dengan hari akhirat di tengah-tengah keluarga kita. Famannallahu alaina, maka Allah pun beri anugerah kepada kita sehingga kita bisa masuk surga. Wa waqana adzabas samum, kita pun dilindungi dari azab yang pedih. Maka ketika mereka masuk surga, mereka berkata, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami untuk masuk surga. Kalau bukan petunjuk dari Allah, tentu kami tidak akan mendapat hidayah, ya. Jadi karunia Allah sangat banyak dengan berbagai macam modelnya, dan semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah secara sederhana dari makna al-mannan. Al-mannan, semua karunia yang ada pada kita, perkara dunia, perkara akhirat, yang kita minta, yang tidak kita minta, sarana yang Allah sediakan untuk kita, jalan-jalan kebaikan yang Allah bukakan bagi kita, Allah mengarahkan kita sehingga kita mengenal hidayah, Allah buat kita cinta kepada iman, Allah buat kita nyaman kalau baca Al-Quran, Allah menjadikan kita nyaman ketika beribadah misalnya di masjid atau Ramadan, Allah menjadikan kita gelisah ketika melihat kemungkaran, kemaksiatan. Ini semua karunia. Kalau Allah tidak kasih, kita nggak bisa. Kalau Allah tidak kasih, maka kita tidak bisa. Baik, itu tadi saya bacakan sepenggal dari penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Sekarang kita akan jelaskan al-man secara bahasa. Jadi adalah makna al-mannan secara istilah, secara global. Baik, al-mannan secara umum maknanya sekitar seperti al-mu'ti, maha pemberi. Maknanya mirip dengan al-mu'ti, maha pemberi. Secara bahasa ada disebutkan 3 makna al-man, 3 kemungkinan. Ada yang mengatakan yang pertama dari al-man, maknanya al-ata. Jadi al-mannan yakni maknanya al-mu'ti. Karena al-man artinya memberi. Memberi, a'ta, ahsan,
Itu makna dari al-man. Dan kebanyakan ulama ketika membahas tentang al-mannan, mereka bawakan kepada makna ini, al-man, yaitu pemberi. Tadi yang sudah kita sebutkan penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tentang berbagai macam karunia Allah. Itu semua dibawakan kepada makna al-man. Kemudian makna kedua dari atau ini yang kedua ya. Yang kedua dari al-qata. Ini di sebagian dalam buku Kutubul Lughah, dalam Al-Qawamis, dalam buku-buku kamus disebutkan al-man maknanya al-qata. Al-qata artinya memutuskan. Kenapa? Disebutkan aslul man al-qata li'anna al-mun'im yaqta'u qit'atan min malihi liman yun'im alaihi, dalam Bahrul Muhit. Disebut dalam buku tafsir ini disebutkan bahwasanya diambil dari al-qata karena seorang ketika dia melakukan al-man, dia mengambil sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang tersebut. Maka disebut al-qata maksudnya mengambil sebagian dari karunia-Nya untuk diberikan kepada al-mun'im atau al-mun'am alaihi. Al-mun'am alaihi. Ini makna al-man. Al-man yang makna yang ketiga dari al-minnah. Al-minnah. Al-minnah maknanya ta'dadun ni'mah wa dzikruha wal iftikharu bi fadliha, yaitu nyebut-nyebut. Namanya al-minnah, jasa. Kalau secara bahasa al-minnah artinya jasa. Saya yang telah berikan kau ini, saya telah berikan ini, kami telah berikanmu ini, kami telah berikan ini, namanya al-minnah. Jadi ada al-man maknanya pemberian, al-man artinya al-qata. Ini maknanya mirip ya. Karena al-qata maksudnya mengambil sebagian dari yang dia miliki diberikan kepada al-mun'am alaih. Dan makna yang agak beda dari minnah. Jadi antara al-man dengan al-minnah. Kalau al-minnah maknanya menyebut-nyebut. Menyebut-nyebut. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah larang kalau manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian bil man. Bil man maksudnya tadi ngitung-ngitung, nyebut-nyebut. Seakan-akan punya jasa. Nah, ini dari minnah, dari minnah. Jadi punya minnah, punya jasa. Dan maka sebagian ulama mengatakan ini tidak pas buat Allah Subhanahu wa taala, tapi dibantah oleh Ibnu Qayyim. Kita akan bacakan insyaallah. Sebenarnya makna al-minnah juga pantas buat Allah Subhanahu wa taala. Makna ini bahwasanya Allah punya jasa kepada makhluk itu jelas karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh adalah untuk makhluk, karena kalau makhluk memiliki sifat minnah, merasa punya jasa, ini tercela. Adapun Allah, maka ini pujian bagi Allah karena Allah telah memberi sebelum kita minta. Allah beri di luar lebih daripada yang kita minta. Allah memberikan keperluan yang tidak kita ketahui keperluan kita tersebut. Allah menghindarkan diri dari hal yang kita sangka baik ternyata tidak baik. Banyak sekali karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan bumi dan seisinya, Allah siapkan langit dengan bintang-bintangnya, Allah kirimkan para rasul, Allah turunkan Al-Qur'an, Allah turunkan kitab-kitab suci. Terlalu banyak. Nah, ini jasa, ya. Sebagian ulama mengingkari makna al-minnah untuk Allah, namun yang benar itu pas buat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah al-mu'ti ibtidaan walillahil minna ala ibadihi. Dialah Allah yang secara langsung awal memberi tanpa ada yang minta. Nah, makhluk belum ada, Allah ciptakan makhluk. Keberadaan makhluk dari tidak ada menjadi ada adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala minnata li ahadin minhum alaih, dan tidak seorang pun punya jasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang mau kita bahas sekarang. Adapun makna al-man, pemberi karunia, ini makna sama dengan mirip dengan al-qata, ini disepakati. Namun ketika para ulama membahas makna al-minnah, maka sebagian ulama mengingkari. Tidak pantas al-minnah buat Allah Subhanahu wa taala. Rupanya mereka terkena syubhat Mu'tazilah. Nanti kita bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Saya akan bacakan sini perkataan indah dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Thariqul Hijratain, ya. Indah sekali, saya akan bacakan. Sampai di akhir perkataan Ibnu Qayyim ketika dia menyampaikan, dia bilang, engkau tidak akan dapati pembahasan ini dari buku-buku tafsir yang ada, dan ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya saking indahnya tafsir beliau tentang al-minnah, bahwasanya di antara makna al-mannan adalah al-minnah, bukan cuma al-man saja. Jadi saya ulangi, secara umum makna al-mannan dari dua masdar. Ada yang mengatakan dari al-man maksudnya pemberian, ini semua sepakat. Yang satunya dari al-minnah maksudnya jasa. Ini sebagian ulama mengingkari, sebagian ulama menetapkan. Ibnu Qayyim mengatakan yang benar al-minnah juga disandarkan kepada Allah, karena Allah mempunyai jasa kepada kita semua. Ya, memberi sebelum diminta dan memberi berlebihan daripada yang kita perlukan dan seterusnya. Taib, saya bacakan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya. Beliau berkata, illa alladziina aamanu
tentang ketika beliau menafsirkan firman Allah dari surat At-Tin, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali yang beriman dan beramal saleh bagi mereka pahala ghairu mamnun. Ghairu mamnun maksudnya ghairu maqtu, tidak terputus. Tidak terputus. Beliau berkata, karena saya katakan tadi makna al-man di antaranya al-qata. Antaranya al-qata. Al-qata di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ghairu mamnun, yaitu sama dengan ghairu maqtu. Itu di surga Allah berikan anugerah tanpa terputus, tanpa terputus. Jadi man artinya terputus. Taib. Ai ghairu maqtu wala manqus. Di surga Allah berikan karunia tidak terputus-putus dan tidak berkurang. Wala mukaddar alaihim, dan tidak terkontaminasi dengan kekurangan sedikit pun. Benar-benar nyaman nikmat tersebut, tidak terganggu sama sekali. Jadi seperti di dunia kita kadang nikmat tersebut terputus, indah tapi terputus, selesai. Terkadang kurang, nikmat tersebut kurang. Makan ada tapi kurang enak, kurang. Terkadang enak tapi terganggu, lagi makan atau ada apa namanya, lalat lewat, ada ini, ada. Jadi terganggu ya. Di surga enggak, nikmat tidak terputus, nikmatnya sempurna dan tidak ada gangguan sama sekali. Kemudian beliau membantah, wa qala ta'ifah. Jadi ini pendapat sebagian kelompok mengatakan ghairu mamnun alaihim bal huwa jazaa'u a'malihim. Ada yang mengatakan ghairu mamnun maksudnya Allah tidak man kepada mereka, itu Allah tidak mengungkit-ungkit jasanya kepada mereka. Karena memang mereka masuk surga karena mereka berhak masuk surga. Ini mereka mengatakan demikian. Ini syubhatnya Mu'tazilah. Wa huwa qaulu katsirin minal qadariyah. Ini pendapat banyak dari qadariyah. Qala haula'i innal minnat tukaddirun ni'mah. Kata mereka kalau Allah ungkit-ungkit, saya yang beri kamu, maka ini mengganggu kenyamanan nikmat. Fatamamun ni'mati an yakuna ghairu mamnunin biha alal mun'am alaihi. Namanya nikmat yang sempurna itu jangan diungkit-ungkit sehingga dia bisa merasakan nikmat tanpa tersinggung sama sekali. Wa hadzal qaul kata Ibnu Qayyim, ini perkataan qat'an, ini benar-benar pendapat yang keliru. Utiya arbabuhu min tashbihi nikmatillahi ala 'abdihi bi in'amil makhluq 'alal makhluq. Kenapa mereka begini? Mereka salah. Sebab salah apa? Karena mereka menganalogikan, mereka mengkiaskan nikmat makhluk terhadap makhluk. Kalau makhluk minnah atau man kepada makhluk yang lain memang menyakitkan. Tapi kalau Allah yang man kepada makhluk enggak ada apa-apa. Kalau orang bantu kita kemudian ungkit-ungkit, kamu kan yang saya belikan baju, kamu kan yang begini, itu kita tersinggung dan kita sehingga tidak menikmati itu. Taruhlah dia belikan kita mobil, terus kita diungkit terus, bukan saya kan belikan kamu mobil, saya kan isi bensinnya, kita enggak nyaman akhirnya. Karena kita kayak dituntut punya hutang budi sama dia. Tapi itu tidak terjadi kalau itu Allah yang ungkit-ungkit, saya yang telah kamu. Tidak ada perasaan kita Allah mau ambil sesuatu dari kita, enggak ada. Allah hanya ingatkan agar kita pandai bersyukur. Sehingga mereka mengatakan nikmat yang sempurna kalau tidak diungkit-ungkit. Itu kalau manusia. Tapi kalau Allah ungkit-ungkit, kita semakin bersyukur, semakin indah, semakin nyaman, semakin tahu diri, semakin jauh dari ujub, semakin benar-benar tahu ini benar-benar karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini kesalahan mereka, kata Ibnu Qayyim, karena menganalogikan minnah antara makhluk dengan minnah antara khaliq dengan makhluk. Wa hadza min abtalil batil. Ini adalah kebatilan yang sangat batil. Fa innal minnata allati, jadi Qadariyah itu ingin punya pendapat, dia mengatakan bahwasanya kita yang masuk memang hak kita. Ya, karena kita berusaha, karena Allah tidak menciptakan perbuatan kita berbuat sendiri. Makanya kalau kita masuk memang itu hak. Bukan Allah punya jasa sama kita. Itu menurut mereka, itu kesalahan fatal. Fa innal minnata allati tukaddiru ni'mah hiya minnatul makhluq 'alal makhluq. Minnah merasa menyebut-nyebut, mungkit-mungkit yang mengganggu kenikmatan adalah kalau makhluk dengan makhluk. Adapun minnatul khaliq 'alal makhluk, adapun Allah mengungkit-ungkit nikmat yang Allah berikan kepada makhluk, maka ini justru situlah kesempurnaan nikmat. Situlah kelezatannya, situlah keindahannya. Keindahannya begitu, subhanallah, betapa sayang Allah sama kita, betapa Allah perhatian sama kita. Itu malah kita semakin bahagia, semakin bahagia. Makanya Allah membantah ketika Allah berkata tentang orang-orang Arab Badui, tadi sudah kita singgung, yang merasa telah berjasa kepada Nabi Muhammad, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka mengatakan kepada Muhammad, Muhammad, kita sudah punya jasa karena sudah masuk Islam. Maka Allah bantah, qul la tamunna 'alayya islamakum. Jangan kalian merasa punya jasa kepada aku dengan masuk Islam. Balillahu yamunnu 'alaikum. Justru Allah yang punya jasa kepada kalian buat kalian bisa masuk Islam, ya. Maka Allah justru membalikkan perkaranya, kalian itu masuk Islam karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyebutkan kepada Nabi Musa, wa laqad mananna 'ala Musa wa Harun. Sungguh kami telah beri karunia kepada Musa dan Harun. Wa najaynahuma wa qaumahum minal karbil azim.
dan kami selamatkan mereka berdua dan kaum mereka berdua dari penderitaan yang besar. Coba perhatikan ketika Nabi Musa minta kepada Allah ketika diutus, "Idhab ila fir'auna innahu tagha." Dalam surah Thaha, "Wahai Musa, pergilah engkau kepada Firaun, sungguhnya melampaui batas." Nabi Musa kan takut, dia berdoa, "Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Ushdud bihi azri wa asyriku fi amri." Wahai Allah, lapangkanlah dadaku. Mau ketemu Firaun enggak gampang. Ya, agar lapangkan dadaku. Kemudian mudahkanlah urusanku. Wa hlul 'uqdatam min lisani, hilangkan kekuatan dari lisanku agar aku berbicara dan mereka bisa paham. Jadikanlah Harun sebagai penolongku. Apa kata Allah? Setelah itu, qala qad utita su'laka ya Musa, permintaanmu langsung saya kabulkan sekarang ini juga wahai Musa. Dan ingat, wala qad mananna 'alaika marratan ukhra. Sungguh kami pernah berikan engkau nikmat sebelumnya tatkala kau masih kecil. Maka Allah sebutkan, id auhayna ila ummika ma yuha. Ketika kau masih kecil, kami ilhamkan kepada ibumu untuk meletakkan kamu dalam kotak kemudian dilepaskan. Ketika Musa mendengar ini, dia tambah nyaman enggak? Dia tambah nyaman. Dia tambah sayang, dia tambah merasa diperhatikan oleh Allah. Dia tambah nyaman. Oh, berarti saya dulu enggak minta saja dikabulkan, apalagi sekarang minta. Jadi kalau Allah yang ungkit-ungkit, itu tambah nyaman. Sehingga kita merasa diperhatikan karena yang ungkit-ungkit adalah zat yang maha kuasa. Yang pemberiannya tidak terputus-putus, yang pemberiannya asetnya tidak terbatas, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi kalau yang ungkit manusia menjengkelkan memang. Menjengkelkan. Ya, seakan-akan dia nuntut kita balas jasa sama dia. Kalau Allah tidak butuh kita balas jasa. Allah ungkit-ungkit, kita semakin bahagia diungkit oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qala ahlul jannah, makanya tadi Musa berkata, Allah berkata, "Wala qad mananna 'alaika marratan ukhra." Sungguh kami telah beri engkau karunia wahai Musa sebelumnya. Penduduk surga juga famannallahu alaina. Justru puncak kenikmatan ketika penghuni surga mengakui, ya Allah, ternyata nikmat luar biasa. Kami dulu di dunia ketakutan, takut, ternyata itu Allah beri karunia sehingga kita masuk surga. Justru ketika mereka mengakui nikmat dari Allah itu justru semakin sempurna kebahagiaannya dan seterusnya. Ya. Baik. Kata beliau, ya, wa inna ma qabhat minnatul makhluk. Yang buruk itu kalau seorang makhluk merasa ngungkit-ngungkit jasanya kepada makhluk lain. Li'annaha minnatun bima laysa minhu. Kenapa? Karena ketika dia ngungkit-ngungkit, sebenarnya dia ngungkit sesuatu yang bukan dari dia. Dia bisa tolong kita, kenapa? Yang kasih dia duit siapa? Allah. Yang kasih dia kemampuan siapa? Allah. Kemudian dia ungkit-ungkit, sungguhnya nikmat tersebut dari Allah. Kalau yang berhak untuk ungkit-ungkit Allah Subhanahu wa taala, karena benar-benar semuanya dari Allah. Adapun kamu makhluk hanyalah perantara. Ketika dia mulai ngungkit-ngungkit, menunjukkan kita jengkel sama dia karena dia mungkin sesuatu yang bukan milik dia. Kemudian dia mau nuntut kita agar kita balas kebaikannya. Ini buat kita terganggu ketika diungkit-ungkit. Wa hiya minnatun yata'adza bihal mamnun alaihi. Maka orang yang dibantu akan terganggu dengan ungkitan-ungkitan tersebut. Wa amma minnatul mannan bi fadlihi allati ma tabal aisyu illa bi minnatihi. Adapun ketika Allah ungkit-ungkit, maka justru itu semakin menyempurnakan nikmat. Ya, seorang jadi tambah bahagia ketika tahu semua karunia dari Allah. Sebenarnya kita rasakan, kita kalau sadar ini karunia dari Allah, kita semakin bahagia. Bagaimana kalau di akhirat? Wa kullu nikmatin minhu fid dunya wal akhirah fahiya minnatun yamunnu biha 'ala man an'ama 'alaihi. Semua nikmat di dunia yang kita rasakan, terlebih lagi nikmat di akhirat, semuanya murni karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Fatilka la yajuzu nafyuha, maka ini tidak boleh kita nafikan. Wa kaifa yajuzu an yuqal innahu la minnata lillahi 'ala alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati fi dukhulil jannah. Bagaimana boleh kita katakan tidak ada jasa Allah sama sekali membuat orang masuk surga? Enggak bisa. Orang masuk surga siapa? Karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebatilan yang sangat batil. Ya, beliau bantah pendapat Qadariyah, ya. Ya, pendapat Qadariyah. Bukankah Nabi telah bersabda, lan yadkhulu ahadun minkumul jannah bi amalihi. Ya. Tidak seorang pun mau surga dengan amalnya. Tidak ada kita, karena kita jauh kita mau surga dengan amal kita itu. Kita ini mau surga karena Allah kasih petunjuk. Kalau Allah enggak kasih petunjuk, enggak bakalan kita dapat hidayah. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan tidak seorang pun kalian mau surga dengan amalnya. Sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah, engkau pun demikian. Kata Rasulullah, wala ana. Saya pun demikian, saya tidak masuk surga dengan amal saya. Walakin illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Tapi Allah telah meliputiku dengan rahmatnya dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Bada'iut Tafsir. Taib. Sekarang jadi kita tahu bahwasanya Allah makna al-man tiga-tiga ini benar. Al-man, ya. Al-man yaitu Allah luas karunianya. Al-qata yaitu Allah berikan asetnya, sebagian aset kepada kita. Tapi bedanya kalau manusia kita dikeluarkan asetnya berkurang. Kalau Allah aset tanpa batas. Dan yang ketiga, makna ketiga al-minnah,
Sama, jasa, benar. Semua karunia ini adalah minnatullah alaina, jasa Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Adapun manusia, ya. Adapun manusia, maka tidak boleh dia mengungkit-ungkit kebaikan yang diberikan kepada orang lain, ya. Makanya siapa yang mengungkit-ungkit kebaikannya kepada orang lain, maka dia terjerumus dalam dosa besar. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya, ya, Thariqatul Hijratain. Saya akan bacakan lagi ini karena perkataan ini dari Ibnu Qayyim. Nasihat bagi kita semua. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah." 3 golongan yang Allah tidak akan bicara dengan mereka pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan memandang mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya Al-Mannan, alladzi la yu'ti syai'an illa minnatan. Yaitu Al-Mannan manusia, tapi kalau Al-Mannan Allah mulia. Al-Mannan manusia itu yang suka tidak beri sesuatu kecuali ungkit-ungkit, kecuali merasa berjasa. Ini di antara orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan Al-Man dari manusia ada 2 model. Ada Al-Man, ini yang mungkin mengalami kebanyakan kita. Ketika dia memberi kepada orang lain, dia merasa berjasa. Dia merasa jasa. Ya. Kata Ibnu Qayyim, mannun biqalbihi, hanya dalam hati. Kata Ibnu Qayyim, kalau cuma dalam hati, belum dia ungkapkan, maka tidak membatalkan sedekah. Allah kan berfirman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan al-man wal adza. Al-man itu merasa berjasa. Kalau masih dalam hati, ya, maka ini tidak sampai membatalkan sedekahnya, tapi ini menunjukkan kurang imannya. Harusnya dia tahu harta yang dia berikan kepada orang yang dia bantu semua dari Allah, bukan dari dia. Yang kedua, dia melakukan alman dengan lisannya. Dia melakukan alman dengan lisannya. Dia bilang, saya yang telah kasih kau, saya yang telah memberikan engkau, saya yang telah membantu, bukan kau dulu begini, kau dulu begini. Masih ingat enggak dulu 10 tahun yang lalu? Nah, ini semuanya membatalkan pahala. Membatalkan pahala. Bukan cuma sedekah, semua bantuan yang pernah dia berikan, dia pernah membantu orang itu ternyata jadi bekerja misalnya, dia yang pernah ini, dia yang pernah ini, semua bantuannya hilang ketika itu. Tidak terbatasi hanya pada sedekah saja. Ya. Kemudian beliau menukilkan perkataan Abdurrahman bin Ziyad, "Kana abi yaqul," ayahku berkata, "Idza a'taita rajulan syai'an wa ra'aita anna salamaka yuthqilu alaihi fakuffa salamaka anhu." Kata beliau, kalau kau sudah kasih seorang, nasihat dari salaf ini, kalau kau kasih seorang suatu pemberian, terus kau menurutmu kalau kau ucapkan salam kepada dia bakalan malu, terganggu, jangan salam sama dia. Jadi benar-benar agar bantuan kita itu murni dan dia tidak benar-benar kita lupakan jasa tersebut. Jangan kita sudah bantu kita salam, gimana kabar, gimana kabar. Mungkin dia merasa enggak enak kita salami dia. Kalau dia merasa berat kita salami, kata salaf ini jangan salam sama dia. Supaya dia nyaman ketika kita bantu dan tidak merasa ada yang mau kita tuntut dari dia. Wa kanu yaqulun, para salaf dulu berkata, "Idza stana'tum sani'atan fansauha," atau fansuha, ya. Kalau kalian melakukan suatu perbuatan baik, maka lupakanlah. Sudah pernah, jangan ingat-ingat, sudah lewat. Karena kalau kita ingat-ingat, kita ingin ungkit. Kalau udah ungkit nanti hilang dosa, hilang pahalanya. Wa idza usdiyat ilaikum sani'atun fala tansauha. Sebaliknya kalau kalian dibantu orang, jangan pernah lupa. Kalau kita bantu orang, kita lupakan. Kalau kita dibantu orang, jangan pernah lupa. Mungkin 20 tahun lalu kita sudah jadi orang berhasil, dia ingat 20 tahun lalu pernah bantu saya. Wa fi dzalika qila, ada syair menyebutkan hal ini, wa ini mru'un ahda ilayya sani'atan wa dzakkaraniha marratan la bakhilun. Sungguh seorang yang pernah membantu saya dengan satu bantuan, kemudian dia ingatkan saya dengan bantuan tersebut, ini orang bakhil. Seakan-akan ketika dia mengingat-ingatkan, seakan dia ingin nuntut balik, ingin dibalas jasanya. Oleh karenanya Allah melarang hamba-hambanya untuk melakukan alman. Ya. Yang berhak untuk alman mungkin cuma Allah semata, karena semua karunia dari Allah. Hamba ini tidak punya karunia, Allah hanya titipkan karunia sama dia. Kemudian dia merasa mungkin dia tidak bisa apa-apa. Sungguhnya yang memberikan dia semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara kekhususan Allah Subhanahu. Hanya Allah yang berhak untuk mengungkit alman. Ya. Karena pada hakikatnya orang yang mungkit dia tidak berhak. Taib. Di sini ada poin-poin penting, ya. Saya ingin agar jelas bagi kita, ya, agar kita Ibnu Qayyim tadi menyebutkan alman, mungkit atau merasa berjasa.
Ada dua. Kata beliau yang pertama, ada dua. Hanya dalam hati. Kata beliau ini tidak membatalkan pahala. Tidak membatalkan pahala, tapi menunjukkan kurangnya iman. Diungkapkan, maka ini membatalkan pahala meskipun 20 tahun kemudian. Karena Allah berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbiuna. Orang-orang yang menginfakkan harta jalan Allah kemudian tidak mengikutkan, menyertakan dengan alman wal adha. Allah menggunakan kata kemudian. Artinya meskipun dia ungkit 20 tahun kemudian, maka hilang semua pahalanya. Baik. Kenapa dilarang? Ya. Jadi alman khusus untuk Allah. Ini kekhususan Allah. Kekhususan Allah. Makhluk tidak boleh. Karena di sini Ibnu Qayyim menjelaskan karena banyak hal. Perhatikan. Yang satu, makhluk hanya perantara. Makhluk hanya perantara aja. Jasanya tersebut tidak dari Allah sebenarnya. Dia berjasa sama orang karena Allah yang kasih. Dia berjasa sama orang, sumbernya, asetnya dari Allah. Asetnya dari Allah. Maka dia hakikatnya tidak boleh alman. Yang man hanya boleh pemilik aset sesungguhnya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib ini perhatikan. Kemudian yang kedua, ya, alman dari makhluk, alman dari makhluk kepada yang lainnya mengganggu kenyamanan, menyakiti atau menyakiti yang lain. Jadi mengurangi sempurnanya nikmat, mengurangi sempurnanya nikmat. Mengurangi sempurnanya nikmat. Adapun dari Allah sebaliknya, tadi sudah kita jelaskan. Justru penyempurna nikmat, justru penyempurna nikmat. Taib. Yang ketiga, kenapa makhluk tidak boleh alman? Yang ketiga, kalau man meminta orang untuk tunduk kepada dia, orang yang man, hakikatnya meminta orang yang dibantu untuk tunduk kepada dia. Agar ingat, saya punya jasa sama kamu. Meminta orang yang dibantu tunduk sama dia. Merasa di bawahnya. Padahal ubudiyah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketundukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang ketiga, kata Ibnu Qayyim. Yang keempat, kata beliau, fal minnah, orang jika manusia melakukan man, dia merasa dialah pemilik nikmat tersebut. Padahal pemilik tersebut hanyalah milik Allah. Orang yang man merasa karunia dari dirinya. Makanya dia tuntut agar dibaikin, atau orang itu orang merendah di hadapannya. Merasa karunia darinya. Padahal dari Allah. Kemudian juga yang kelima disebut oleh Ibnu Qayyim, falman bi ata'ihi yashhadu nafsahu mutaraffi'an 'alal akhidh musta'liyan 'alaihi ghaniyan anhu azizan wa yashhadu dhullal akhidh wa hajatahu ilaihi wa faqatahu la yanbaghi dzalikal 'abdi. Kemudian yang kelima kata beliau, orang yang man merasa tinggi dengan merendahkan yang dibantu. Sementara hamba tidak boleh merasa tinggi. Hamba tidak boleh merasa tinggi. Tidak boleh sombong, tidak boleh merasa tinggi. Kemudian juga yang terakhir ya. Yang keenam ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah indah sekali mengatakan, fa innal mu'tiya qad tawallallahu sawabahu. Orang yang membantu, Allah sudah tanggung pahalanya. Ya.
Bahkan Allah berikan pahalanya berlipat-lipat ganda. Ya. Maka kenapa dia minta lagi sama orang tersebut, minta dibalas budi? Ya. Dia sebut-sebut buat apa sih? Supaya diakui, supaya dihormati. Ya. Maka ketika dia minta-minta diakui oleh orang yang dia bantu, maka dia telah berbuat zalim, kezaliman yang tegas. Ya. Ya. Maka batalah pahalanya. Karena Allah sebenarnya kan dia sudah ditanggung pahalanya oleh Allah. Kenapa dia masih minta balasan dari orang tersebut? Maka ketika dia minta balasan orang tersebut, dia telah menyakiti orang tersebut, maka pahalanya gugur. Ya. Jadi orang yang membantu, pahalanya telah diurus oleh Allah. Berlipat-lipat. Kenapa dia minta kepada orang yang dibantu? Minta lagi kepada orang yang dibantu, kepada yang dibantu. Ketika dia minta lagi, yaitu minta diakui, minta dihormati dari orang yang dia bantu, maka pahala dia pun menjadi gugur. Di sinilah kata Ibnu Qayyim rahimahullah, lihat Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, orang-orang yang berinfak di jalan Allah, "Tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza." Setelah mereka berinfak, mereka kemudian tidak menyertakan infak mereka dengan ungkit-ungkit. Intinya apa? Jika seorang berbuat baik sama orang lain, kemudian dia ungkit 50 tahun kemudian batal. Dia ungkit 30 tahun kemudian batal. Karena Allah menggunakan summa. Ya, summa. Sebaliknya ketika Allah berfirman tentang orang-orang yang beramal saleh, kata Allah dalam surat Al-Baqarah 274, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajrun 'inda rabbihim." Orang-orang berinfak, menginfakkan harta mereka di malam hari, di siang hari, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka mereka otomatis dapat pahala. Itu Allah kasih motivasi. Kamu kalau berbuat amal soleh enggak usah tunggu. Sedekah malamnya keluarkan malam, jangan tunggu siang. Sedekah siang keluarkan siang, jangan tunggu malam. Jangan tunda-tunda karena setiap kau berbuat langsung ada pahala. Selama tidak alman. Ya. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun siapa yang alman meskipun 10 tahun kemudian maka akan gugur, ya. Subhanallah, di akhir penjelasan beliau berkata, ya. Beliau berkata nasihat yang indah, ya. Allah datangkan dengan huruf fa, falahum ajrum inda rabbihim, fa, maka setiap dia beramal soleh maka bagi mereka pahala mereka. Allah datangkan huruf fa liyadulla ala anal infaq fi ayyi waqtin wujida min lail aw nahar. Kapan infak seorang kepada orang lain terjadi, apakah di malam hari, apakah di siang hari. Wa ala ayyi halatin, dalam kondisi apapun, wujida, ditemukan infak tersebut, apakah min sirrin, sembunyi-sembunyi ataukah terang-terangan. Maka fa innahu sababun lil jaza ala kulli hal, maka akan datang sabab, itu merupakan sebab untuk datang balasan dalam kondisi apapun. Fal yubadir ilaihil abdu, maka kalau mau berinfak segera, jangan tunda-tunda. Wala yantadhiru bihi ghairu waqtihi wa halihi, jangan tunda waktu yang lain. Pengin infak sekarang, jangan tunda-tunda yang lain, jangan tunda-tunda. Wala yuakhir nafaqatal lail ila idza hadara ila nahar, jangan sampai dia tunda infak yang bisa dikeluarkan di malam hari, juga jika sudah tiba malam jangan dia tunda siang hari. Wala nafaqatan nahar ila lail, jangan kalau siang hari waktunya berinfak dia tunggu nanti malam saja, jangan. Karena kapan dia infakkan langsung dapat pahala. Wala yantazir bi nafaqatil alaniyah waqtas sirr, kalau ada di depan mata dia mau kasih, jangan tunggu diam-diam, kasih aja sekarang. Wala bi nafaqatis sirr waqtal alaniyah, kalau diam-diam ada bisa sedekah, kasih, jangan tunggu lihat orang banyak. Fa inna nafaqatahu fi ayyi waqtin wa ala ayyi halin wujidat sababan li ajrihi wa thawabihi. Nafkah itu kalau dikeluarkan kapanpun kondisinya, siang, malam, sembunyi atau terang-terangan, kapan saja akan langsung datang pahala. Kemudian beliau berkata di akhir penjelasan beliau, fatadabbar hadhil asrar fil Quran, renungkanlah tentang rahasia dalam Al-Quran. Fala allaka la tadhfaru biha fi ma yamurru bika fit tafasir. Kata Ibnu Qayyim, bisa jadi kau tidak menemukan faedah ini dalam buku-buku tafsir yang kau baca. Wal minnatu wal fadlu lillahi wahdahu la syarika lah. Saya bisa jelaskan begini karena semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mas Dodi yang saya sampaikan juga para rekan, ya, tentang Al-Mannan. Jadi intinya Al-Mannan itu adalah Allah yang Maha Pemberi, luas pemberiannya, banyak pemberiannya, tidak henti-henti pemberiannya, dan Allah menyebut-nyebutnya agar kita semakin cinta kepada Allah, semakin khusyuk ibadah kita, dan semakin sempurna rasa nikmat. Adapun manusia tidak boleh melakukan Al-Man. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita. Kurang saya maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.